Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Angelica, mahasiswi Prodi PGSD semester 7 kelas B, NPM 181434079. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Landasan Pengembangan Kurikulum pada mata kuliah Kurikulum SD. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, serta kebutuhan lapangan kerja. Lama waktu dalam satu kurikulum biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Proses pengembangan kurikulum merupakan langkah-langkah untuk mengembangkan suatu kurikulum. Dapat juga diartikan sebagai langkah-langkah untuk menghasilkan kurikulum atau menyempurnakan kurikulum yang telah ada. Dalam pengembangan kurikulum, terdapat beberapa landasan pengembangan yang ada. Nah, landasan pengembangan itu ada 3, yaitu yang pertama landasan filosofi, landasan psikologis, dan landasan sosiologi. Nah, landasan filosofi. Menurut Permendikbud nomor 68 tahun 2013, landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat, dan lingkungan alam di sekitarnya. Nah, selanjutnya yaitu landasan psikologis. Menurut Soekarmadinata pada tahun 2011 mendefinisikan psikologis belajar sebagai suatu studi tentang bagaimana individu belajar. Secara sederhana, belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang terjadi melalui pengalaman. Sebagai perubahan tingkah laku, baik yang berbentuk kognitif, afektif, maupun psikomotorik, dan terjadi karena proses pengalaman dapat dikategorikan sebagai proses belajar. Perubahan-perubahan perilaku yang terjadi karena insting atau karena kematangan serta pengaruh hal-hal yang bersifat kimiawi tidak termasuk ke dalam belajar. Maka, psikologis belajar adalah suatu studi tentang bagaimana individu mengalami perubahan tingkah laku dari segi pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Selanjutnya yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologi atau lebih dikenal dengan landasan sosial budaya berkenaan dengan penyampaian kebudayaan, proses sosialisasi individu, dan rekonstruksi masyarakat. Masyarakat mempunyai norma-norma yang harus dikenal dan diwujudkan peserta didik dalam bentuk perilakunya. Karena peserta didik harus hidup dalam masyarakat, maka masyarakat harus dijadikan sebagai suatu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Nah, selanjutnya yaitu presentase atau keberhasilan pengembangan kurikulum. Nah, landasan pengembangan kurikulum itu ada 3, yaitu landasan filosofis, psikologis, dan landasan sosiologis. Sama-sama memiliki porsi yang besar, yaitu sama-sama 33,3%. Jadi apabila satu kurikulum tetapi landasan pengembangan kurikulum itu terpakai hanya 2 landasan saja, yaitu psikologis dan sosiologis, maka kurikulum tersebut tidak bisa dikatakan berkembang dengan baik. Makanya pengembangan kurikulum itu harus terdiri dari 3 landasan pengembangan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosiologis. Pada intinya, landasan filosofis itu sebagai proses, tujuan, dan hasil belajar yang dicapai. Jadi
tujuan dari pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, itu termasuk ke dalam landasan filosofis. Nah, yang kedua, landasan psikologis, yaitu berisi tentang bagaimana perubahan tingkah laku dari peserta didik itu. Apakah peserta didik itu mengalami perubahan tingkah laku ataukah tidak. Nah, apabila mengalami perubahan tingkah laku atau perilaku, maka kurikulum yang diterapkan itu berhasil. Nah, selanjutnya landasan sosiologis. Landasan sosiologis itu sebagai perubahan nilai-nilai norma bermasyarakat. Nah, misalnya norma kesopanan, norma kekeluargaan. Nah, itu dapat dilihat dari landasan sosiologis ini. Apabila siswa atau peserta didik memiliki norma-norma atau nilai-nilai tersebut, maka landasan sosiologis ini memiliki dampak yang cukup baik sehingga kurikulum yang diterapkan itu dapat dikatakan berhasil. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan. Kenapa kita sebagai calon seorang guru perlu dan harus memahami apa itu landasan pengembangan kurikulum? Nah, seorang guru harus memahami apa arti dari kurikulum dan apa saja landasan pengembangan kurikulum yang ada. Karena guru harus mengetahui kurikulum yang digunakan oleh sekolah lebih mengarah ke dimensi yang mana, apakah sebagai hasil belajar atau bahkan sebagai proses atau langkah-langkah pembelajaran. Nah, misalnya satu sekolah itu menerapkan kurikulum dari segi dimensi sebagai pandangan atau filosofis. Nah, sebagai guru itu harus tahu tujuan kurikulumnya ini apa, tujuan pembelajarannya ini apa. Misal, tujuan pembelajaran itu agar peserta didik dapat memiliki nilai moral bermasyarakat yang tinggi, kemudian mengalami perubahan perilaku yang lebih baik dari yang awalnya mungkin sering terlambat menjadi lebih disiplin. Nah, yang ketiga, agar tujuan pembelajaran ini dapat dicapai, seperti misalnya target guru kelas itu misalnya siswanya dapat membaca pada pembelajaran subtema 2 misalnya gitu. Nah, kurikulum ini diterapkan agar si guru tadi tahu apa sebenarnya tujuan dari kurikulum yang diterapkan oleh sekolah. Apakah mengarah ke langkah-langkah pembelajaran, apakah mengarah ke tujuan pembelajaran, ataukah mengarah kepada perubahan tingkah laku peserta didiknya, seperti itu. Jadi guru ataupun calon guru harus sangat memahami kurikulum dan landasan pengembangan kurikulum tersebut. Nah, sekian presentasi dari hasil tugas saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.